apa namanya? Masuk frame ya? Nanti dulu harusnya Kayak iklan gitu ya? iya, nggak apa-apa nanti ada yang lewat. Waduh, kayak tim ini. Pajak bayar pajak, hey hey hey. Yuk dengerin hey kawan, pajak diajak-ajak bayar pajak, hey hey hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan pajak sekalian, terutama wajib pajak di wilayah KPP Pratama Tanjung Padan. Dan kami ucapkan salam pada semuanya yang menyaksikan live dari Instagram ya. Iya, Doris, ya. betul. Yang mana ini nanti live-nya akan bukan live-nya, rekamannya akan kita tampilkan di podcast podcast apa kita namanya? Tarsius. Tarsius. Seputar siniar untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya, jadi kita juga ada di channel YouTube kita ya, di Iya. KPP Pratama Tanjung Padan. Betul sekali. Iya, pada sore hari ini masih bersama kita penjuluk KPP Pratama Tanjung Padan, saya Doris Maradona dan Saya Bobby Kurniawan. ya menyapa teman-teman pajak sekalian di sore hari ini. Kali ini bahasan kita adalah mengenai pemindah bukuan ya, Dan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. dan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Jadi seperti yang rekan-rekan pajak ketahui, pemindah bukuan ya itu sudah lama ya sebenarnya Iya, proses sudah pemindah bukuan di KPP di KPP ya tentunya. Dulu juga kita pernah bahas mengenai pemindah bukuan Iya. terkait dulu namanya IPBK ya. Benar. Betul. Dulu Dari kalau DJP online ya. betul kalau teman-teman lihat IG kita yang terdahulu, kita sudah pernah membahas pemindah bukuan secara online melalui IPBK. Nah, kalau kita mau merefresh kembali apa itu pemindah bukuan atau yang biasa kita singkat dengan PBK, benar. itu adalah proses untuk memindahkan setoran pajak kepada setoran yang benar gitu. Iya. Yang mana teman-teman pajak pasti pernah melakukan kesalahan ya, Iya, pernah benar. melakukan kesalahan dalam penyetoran karena proses penyetoran pajak itu adalah melalui proses pembuatan billing dulu. Iya. Nah, kebanyakan rekan-rekan pajak itu melakukan kesalahan itu pada saat pembuatan billing. Ya, bisa jadi billingnya kena KJS ya. Betul. KJS salah milih Salah pilih. atau tahun pajak, masa pajak bisa jadi. Dan rekan-rekan pajak tidak menyadari langsung disetor, Nah, ternyata salah. Nah, itu salah. bisa kita pindahkan ke tempat yang setoran yang sebenarnya melalui namanya proses pemindah bukuan. Nah, proses pemindah bukuan ini bisa dilakukan dari masa pajak kapan saja, tahun kapan saja, asalkan syaratnya setoran ini belum pernah dipindah bukukan, baik Iya. sebagian ataupun seluruhnya. Ya. Dan juga belum pernah digunakan atau diperhitungkan pada SPT, STP, SKP, dan pelaporan SPT. yang lainnya, Ya. gitu ya. Contohnya, misalnya terdapat kesalahan penyetoran pasal 23 yang mana harusnya KJP-nya itu 41124, ternyata disetor ke 41123. Nah, itu bisa kita pindahkan ke yang sebenarnya, misalnya ke 41124 tadi. Iya. Nah, semenjak diberlakukannya Cortex Ya. di per Januari 2025 ini ada perbedaan. Nah, itu perbedaannya apa itu, Bang Bung? Nah, sekarang kan setelah ada PMK 81 ya, ataupun PMK yang terkait Cortex ini, pemindah bukuan jadi berubah. Kalau Berubah. dulu bisa dari mana aja ya PBK-nya, yang penting belum dilaporkan di SPT. Nah, kalau sekarang PBK itu cuma untuk kriteria tertentu aja, atau billing-billing tertentu aja. Contohnya yang bisa dilakukan di Cortex adalah, pertama itu yang paling pertama adalah deposit pajak. Deposit pajak. Nah, jadi apabila wajib pajak menyetor deposit pajak, itu bisa memindah bukukan ke mana aja. Kalau deposit itu dia bisa kemana saja ya? Bisa kemana aja, tapi terbatas juga. Dia nggak bisa ke KAP ataupun KJS yang terkait SPT. SPT. Terkait SPT dia nggak bisa. Kalau yang nggak terkait SPT, misalnya angsuran PP pasal 25, dia bisa deposit. Dan kelebihan PBK dari deposit pajak, itu dia bisa langsung PBK secara otomatis. Otomatis. Benar, jadi dia nggak perlu lagi penelitian. Yang kedua adalah, selain deposit, yaitu adalah PPh pengalihan tanah atas dan bangunan. Pengalihan tanah atau bangunan. Seperti itu. Itu bisa dipindah bukukan? Bisa dipindah bukukan, asal yang penting belum dilakukan penelitian suketnya atau validasi suket. Seperti itu, surat keterangan bahwasanya PPh-nya sudah dibayar dan sudah benar, seperti itu. Nah, jadi itu bisa dipindah bukukan ke pengalihan tanah dan bangunan yang lain, seperti itu. Oh, tidak bisa ke yang jenis pajak lain? Atau dia bisa ke deposit. Ke deposit. Kalau misalnya terjadi pembatalan, bisa jadi seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah penyetoran
di muka biaya materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan, materai digital atau pemindah bukuan ke pajak lainnya misalnya seperti itu. Setoran biaya materai bisa Biaya ya. materai ya seperti itu. Jadi cuma ketiga itu ya seperti itu. Jadi dibatasin untuk 3 jenis setoran yang bisa dipindah bukukan. Benar. Jadi kalau rekan-rekan pajak nanya, kalau saya setor pasal 21, 23 bisa nggak dipindah bukukan? Nggak bisa. Iya, Kan sudah kita jelaskan bahwa setoran yang bisa dipindah bukukan hanya untuk 3 jenis setoran ini. Setoran. Deposit pajak, pengalian tanah dan bangunan, dan untuk biaya materai. Benar. Seperti itu. Nah, terus pemindah bukuan tadi, tadi ya deposit tadi otomatis. Terus yang selain deposit itu bisa dilakukan pemindah bukuan melalui Cortex seperti itu. Dan juga SOP-nya sama kayak yang lama, Bang Doris. Nggak berubah ya? Nggak berubah, tetap 21 hari 21 hari. kalender seperti itu. Nah, terus kalau misalnya untuk tahun 2024 itu masih bisa nggak dipindah bukukan kalau misalnya atas setoran-setoran yang lama misalnya. Gimana tuh? Itu kan masih pakai aturan yang lama tuh. Iya, sedangkan kontrak kan 2025 nih. 2025. Nah, saya setoran 2024 gimana Pak? Bisa nggak Pak? Harusnya bisa dong ya, kata gitu ya. Nah, tapi ini dibatasin. Jadi untuk pemindah bukuan sekarang udah nggak bisa lagi pakai DJP online yang lama. Oh, jadi IPBK tadi nggak bisa? Tadi udah nggak bisa lagi. Jadi solusinya adalah kita mengikuti PMK 81. 81. Di mana PMK 81 tadi PBK-nya terbatas ya, cuma untuk yang 3 jenis tadi. 3 jenis tadi, deposit, PP pengalian atas tanah dan bangunan, dan juga biaya materai tadi ya. Seperti itu. Jadi selain itu dia nggak bisa di PBK-kan gitu. Lah, bagaimana kalau misalnya sudah setor tapi salah? Terus nggak bisa PBK? Lah, hilang aja jadi setoran. Gimana? Nah, itu nanti ada solusinya. Solusinya nanti akan kita bahas ya, yaitu apa tadi, pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Pengembalian seharusnya tidak terutang. Jadi seperti dikembalikan uangnya gitu ya? Ya, seperti dikembalikan. Nanti kita bahas setelah pemindah bukuan ini ya. Iya. Terus nah pemindah bukuan ini tadi kan sudah dibahas juga sama Bang Bobby tadi ya, bahwa dari deposit itu kita tidak bisa memindahkan ke apa tadi SPT, setoran yang terkait SPT. Nah, seperti apa sih setoran yang terkait SPT? Setoran yang terkait SPT ini misalnya setoran terkait SPT PP unifikasi. PP unifikasi contohnya ada pungutan PP pasal 22 atau pemotongan PP pasal 23 misalnya, anggaplah. Nah, misalnya dalam satu setoran unifikasi ada wajib pajak yang memungut PP pasal 22 dan 23. Seperti itu. Kalau dulu kan buat billingnya terus dilakukan pelaporan atas billing itu seperti itu. Nah, kalau sekarang metode Cortex ini yaitu kita buat konsep SPT lalu menghasilkan billing atas SPT tersebut dan kita bayar billingnya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan ya seperti itu. Jadi, nah untuk yang terkait SPT tadi kita nggak bisa memindahkan sebagian dari pajak tadi. Kalau misalnya ada 2 jenis pajak di dalam bentar ya, ada kesalahan ya. Masuk soalnya mic. Kebalik. Kesalahan teknis. Oke. Kebanyakan mic ini soalnya. Nah, kita ulangin lagi ya tadi. Nah, semisalnya tadi ada 2 KJS atau KAP dalam suatu SPT unifikasi, dia nggak boleh mindahin ke salah satu KAP atau KJS tadi. Gitu. Dia harus dipindah bukukan semuanya ke semua SPT. Ke semua konsep nggak SPT. bisa sebagian ya? Nggak bisa sebagian. Nah, kalau itu deposit bisa memindahkan dari deposit ke pembayaran atas SPT sekarang namanya. Seperti itu. Yang nggak bisa itu apabila kita pindahkan ke tahun sebelum 2025. Benar. Jadi tahun 2024 ke bawah. Jadi deposit itu hanya bisa dipindahkan ke SPT yang sudah ada konsepnya. Iya, benar. Gitu, seperti itu ya. Terus untuk kesalahan setor PPHTB, pengalian hak untuk tanah dan bangunan, itu dokumennya apa aja yang bisa kita pakai buat permohonan PBK-nya? Oh ya, PBK ini bisa kita ajukan. Sorry, ini di luar ya. Ini itu sorry. Kita punya mic baru ini, rekan-rekan pajak, jadi masih bingung pakainya. Jadi antara masuk atau enggak suaranya? Ya, jadi kata timnya suaranya nggak masuk. Ya. Ulang lagi tadi pertanyaannya, biar enak nanti dikatnya. Jadi
Oh, ada pantun Ada ya? pantun, telat sekali ya Oke, pantunnya. oke. Ada tim kreatif kita baru kirim pantunnya ya. Sebenarnya pantunnya dibacain pas pembukaan sih, tapi nggak apa-apa lah. Karena podcast dan IG kita itu identiknya sama pantun ya. Jadi Iya. kayak ada yang kurang kalau kita nggak sampein pantunnya. Oke, ini pantunnya nih. Makan kue isi mete. Cakep. Cakep. Beli bawang enak rasanya. Artinya Sore-sore kita live IG, menyapa kawan pajak semua. Jadi ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama Iya. sekali ya. Jadi nggak ada opening yang dari itu, nggak. oh enggak. Itu nanti diedit tolong ya tim kreatif ya. Dari gitu. PKI Enggak dong. aja tuh kalau Ya kan itu podcastnya ya. Oke, kita kembali ke laptop, Iya, back lagi. kembali ya. ke materi. Jadi di Kortek itu sama seperti IPBK ya. Jadi Iya, benar. bisa secara online maupun manual. Benar. Jadi bagi wajib pajak yang masih bingung nih, gimana sih cara mengajukan pemindah bukuan melalui Kortex? Nah, itu silakan datang ke KPP ya, Ya, ke Helpdesk juga. ke Helpdesk. Nah, enaknya di Kortex sekarang itu bisa dilayani di semua KPP ya. Benar. Jadi tidak terbatas pada KPP di mana wajib pajak terdaftar. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pajak sini sedang bisnis gitu ya, sedang melakukan Iya. perjalanan bisnis atau kemana keluar kota jauh dari KPP terdaftarnya, nah silakan bisa di KPP di mana pada saat wajib pajak itu berada. Nah tentu saja kalau mau mengajukan secara manual ke KPP itu ada syarat-syaratnya kan, Nah, ada ada berkas-berkas yang berkas-berkas dibawa yang kan. harus dilampirkan. Berkas apa aja itu Bang Bobi? Contohnya dia harus ada membuat formulir ya. Formulir Mengisi tetap ada ya. Nah, tetap ada. Kalau manual ya. Ah, Kalau manual dia formulirnya ada di lampiran PMK 81. PMK 81. Ya, dicari aja di situ. Silakan search di Google banyak ya. Iya. Walaupun Googling PMK-nya aja. ratusan ya, Iya. halamannya. Atau bisa pakai ChatGPT langsung jadi Iya, gitu. benar. Buatkan permohonan. PD. Siapa tahu ada ya. Siapa tahu ya. Terus setelah itu wajib pajak wajib melampirkan tadi bukti setorannya. Bukti ya. setorannya itu pasti tentu. Setorannya pasti. Nah, kalau misalnya setorannya atas pengalihan tanah dan bangunan, Mhm. itu wajib melampirkan dokumen adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Hak atas tanah bangunan, Contohnya tadi kwitansi misalnya. kwitansi Nah, pembayaran itu ya. wajib dilampirkan juga ya. Mhm. Itu untuk membuktikan bahwasanya memang telah terjadi pengalihan Transaksi. tanah seperti itu. Mhm. Atau misalnya pengalihannya batal, berarti wajib pajak membuat Pernyataan. suatu pernyataan ataupun dokumentasi yang menyatakan misalnya pengalihan itu tadi batal. Seperti itu. Bisa jadi kan pemindahan dari PPHTB tadi Mhm. ke deposit bisa jadi karena Hmm. transaksinya batal. Padahal sudah disetor, ya, bisa Mhm. juga seperti itu. Nah, selain itu tadi itu aja ya berarti ya, cuma ya kalau untuk yang Kalau manual kalau ke yang kantor. manual ya, manual ke kantor. Nah tadi kan Bang Bobi bilang syarat bisa dipindah bukan untuk pengalihan tanah dan bangunan itu adalah belum divalidasi, Iya. belum jadi suket. Hmm. Nah bagaimana kalau ternyata sudah validasi, sudah suket, ternyata Hmm. salah. Nah gimana itu? Bisa nggak dipindah bukan? Berarti sudah kalau misalnya sudah terjadi suket ya, kalau Hmm. sudah dibuatkan Udah suketnya, jadi artinya suketnya kan nih. wajib pajak mengakui bahwasanya PPHTB-nya itu udah valid ya sebenarnya ya. Setoran Makanya udah dia benar. ngajuin itu. Kalau misalnya dia melakukan pembatalan suket, artinya dia menyatakan bahwasanya transaksinya batal. Boleh-boleh aja nggak apa-apa. Boleh. Yang penting dia harus melakukan pembatalan suket terlebih dahulu. Oh, jadi urutan awalnya ada batalin dulu nih Iya, validasinya, baru bisa dipindah bukuan. Nah, Nah, untuk rekan pajak ketahui ya bahwa suket sekarang juga melalui Kortek ya. iya benar. Betul. Jadi rekan-rekan pajak kalau ingin memvalidasi setoran PPh pengalihan tanah bangunannya itu juga melalui Kortex. Melalui Kortex. Dan itu bisa dilakukan sendiri di akun Benar. Korteksnya. Yang penting ada akunnya ya. sebenarnya. Yang penting punya akun Korteksnya. Atau mungkin masih bingung, silakan ke KPP juga. Tetap masih KPP, bisa secara bisa, manual. KPP. Ke KPP mana aja ya sekarang? Mm-mm. Itu borderless namanya Namanya Kortex. borderless. Iya. Oke. Nah, untuk wajib pajak yang sudah berhasil nih bukti Hmm. pemindah bukuannya, nah itu bisa di-download langsung ya dari Iya, dari akun Korteksnya. Jadi di Kortex. menu portal saya, lalu ke dokumen. Nah, jadi rekan-rekan pajak harus bisa ketahui bahwa semua dokumen hasil dari produk-produk Hukum pajak Produk ya pajak, ya. itu bisa di-download di dokumen, di portal saya dokumen. Jadi tidak hanya PBK ya, tidak hanya pemindah bukuan. Semua semua dokumen bisa di-download di situ. Misalnya ada pembuatan faktur, Hmm. bukti potong, BPE termasuk misalnya BPE, kalau membuat bukti setor, bukti lapor SPT ya, SPT. bukti lapor SPT. Dan Eh, juga mungkin kalau yang hasil produk hukum dari yang dikeluarkan oleh AR misalnya seperti STP ataupun Di situ SKP, juga ada ya? Di situ juga ada. di situ juga ada. Jadi Kortex seperti itu.
Sering-sering cek dokumen aja. Nah, benar. Jadi kayak inbox lah ya dokumen Iya. itu ya, inboxnya di Cortex gitu. Sepertinya nggak ada lagi yang bisa kita bahas ya di pemindah bukuan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, kalau misalnya pemindah bukuan nggak bisa lagi, terus apa dong gantinya gitu? Apakah setoran akan hilang begitu saja gitu, ataukah ini saya salah setor, setor lagi, uang lagi, Iya, benar. gimana tuh? Tentu kalau misalnya pajak yang bukan haknya negara ya, berarti kan bukan haknya negara kalau misalnya salah ataupun keliru menyetor seperti itu. Maka sebenarnya kita bisa mengajukan pengembalian sebenarnya. Dikembalikan uangnya? Bisa dikembalikan. Kalau di SPT itu dikenal dengan namanya restitusi. Tapi kalau selain dari SPT itu dikenal namanya pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Jadi dari kata-katanya jelas ya, yang seharusnya tidak terhutang. Jadi tidak ada hutang pajak di situ. Iya. Tapi kok dibayarkan pajaknya. Iya, benar. Nah, itu makanya bisa diminta kembali. Pengembaliannya. Gitu. Kalau dulu itu diatur di PMK 187 ya tahun 187 dulunya 2015. Oke. Kalau sekarang sama di PMK 81 aturannya di pasal 122 maaf sampai dengan pasal 137 seperti itu. Jadi, nah, untuk pengembalian itu sendiri itu bisa hampir mencakup semuanya ya. Semua setoran. Hampir bisa mencakup semua setoran, bisa PPN, PPH, bahkan deposit pun bisa dilakukan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Nah, contohnya untuk pengembalian pendahuluan ini, pengembalian pendahuluan, salah saya. Yang seharusnya. Pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Ini panjang sekali ya emang. Kalau kita biasanya menyingkatnya YSTT. Enggak. Jadi pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ini dapat diajukan antara lain untuk misalnya terdapat penyetoran yang ternyata bukan objek pajak terhutang itu. Seperti itu. Yang tadi saya sampaikan ya. Terus misalnya adanya kelebihan pembayaran yang terkait dalam rangka impor. Dalam rangka impor. Nah, kalau dalam rangka impor ini kan yang melakukan pemungutan adalah bea cukai ya. Bea cukai. Jadi wajib pajak. Pasal 22 impor berarti. Pasal 22 impor ataupun mungkin PPN impor. PPN impor. Itu. Nah, kalau misalnya wajib pajak terdapat kesalahan dalam penyetorannya itu, misalnya harusnya dari bea cukainya misalnya kesalahan ataupun kekeliruan. Salah hitungnya ya. Salah hitung misalnya ataupun salah masa. Nah, itu bisa dilakukan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah kesalahan atau kekeliruan dalam pemotongan ataupun pemungutan yang menyebabkan pajak yang dipotong atau yang dipungut lebih besar dari pajak seharusnya yang dipotong ataupun dipungut. Nah, ini contohnya itu kayak salah buat bukti potong di SPT misalnya. 21 misalnya. 22 ataupun 23 atau juga mungkin salah pungut di SPT PPN gitu. Kalau PPN ini sebenarnya bisa dikembalikan secara restitusi ya di SPT, tapi pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ini membuka KENS. Tapi ada syaratnya. Nanti kita bahas syaratnya seperti apa. Khusus PPN tadi. Khusus PPN tadi. Itu yang salah pungutnya seperti itu. Nah, yang tadi ya pengembalian seharusnya tidak terhutang tadi bisa dilakukan atas PPN, deposit, PPH, PBB dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, contohnya tadi misalnya nih Bang Doris. Kalau misalnya ada wajib pajak ini membuat bukti potong unifikasi. Anggaplah nanti buat bukti potong unifikasi untuk 5 wajib pajak. 5 wajib pajak. Masing-masing wajib pajak itu dipotong PPH, anggaplah PPH pasal 23. 1 juta masing-masing. Masing-masing 1 juta. Tadi. Ternyata di tengah perjalanan setelah wajib pajak melaporkan SPT masa unifikasi tadi yang sudah dipotong tadi, di tengah perjalanan ataupun di bulan-bulan depannya baru tahu bahwasanya ini kelebihan dipotong ataupun salah dipotongnya. Harusnya ini untuk masa selanjutnya misalnya, bukan masa yang ini. Salah buat lah ya. Salah buat lah seperti itu. Nah, ini bisa dihapuskan wajib pajak bukti potongnya. Lalu dihapus, dilakukan pembetulan. SPT-nya SPT unifikasi. Tentunya dari SPT unifikasi tadi tuh ternyata kelebihan ya berarti ya, kelebihan di bayar ya, SPT-nya yang harusnya 5 juta nih. Harusnya 5 juta jadi 4 juta. Jadi 4 juta. Seperti itu. Maka itu kalau di PPN kan bisa restitusi atau kompensasi ya. Kelebihan ya. Kelebihannya. Nah, kalau di SPT unifikasi itu kan nggak ada menu kompensasi ataupun restitusi ya. Nggak ada, betul. Di SPT unifikasi. Maka kelebihannya ini tadi itu bisa dilakukan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Jadi kelebihan 1 juta tadi bisa dimintakan kembali. Benar, kelebihan 1 juta tadi untuk SPT unifikasi. Maupun misalnya tadi SPT 21 juga sama juga bisa. Sama bisa dimintakan kembali. Itu. Nah, pengembalian ini tadi kan bisa
ditransfer ke rekening si wajib pajak Iya, benar. maupun bisa ke akun depositnya gitu Benar. ya. Jadi bisa milih wajib pajak mau milih ke deposit atau nanti mau milih ke rekening. Atau bisa juga melunasi utang pajak wajib pajak lain. Oh, kalau utang pajak WP lain itu maksudnya yang tidak terikat sama WP mau tersebut. terikat ataupun tidak terikat bisa. Misalnya nih teman kita misalnya, oh ini buat aku aja nanti aku bayar ke kamu. Boleh-boleh aja nggak masalah. Oh, gitu. kalau misalnya punya piutang gitu ya. Utang. Saya bayarnya utang pajaknya gitu. pakai lunasi utang pajak. Ya bisa aja nggak apa-apa kan. Nggak Oh, masalah. bisa di konteks sekarang Iya, ya. Benar. Oh, Yang penting nanti wajib pajak mengkonfirmasi bahwasanya ini untuk utang WP ini nanti. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengembalian yang seharusnya terutang kan kalau kita buat formulirnya ya, biasanya itu kan ada banyak Panjang ya, banyak ya. banget ya. Ada Itu mungkin 5 ya. Ada 5 atau berapa gitu. Nah, itu bikin pusing tuh BP. Pusing. BP mau milih yang mana sebenarnya? Ataupun di Cortex tuh juga Pilihannya juga banyak. Pilihannya juga banyak. Karena formulir itu ya ada di Cortex. Makanya kita bingung kan sebenarnya. Kita aja bingung nggak apa-apa lagi wajib pajak ya. Nah, itu ada 5 atau 6 ya seperti itu ya. Nah, pilihannya ataupun hal yang hal terkait pengembalian yang seharusnya tidak terutang tadi. Contohnya apa Bang Daris misalnya? Yang pertama itu misalnya terkait kelebihan pembayaran atau pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto nilai tertentu. Nah, ini contohnya salah setor PP 55 ya, atau 22. Nah, nanti pilih yang pertama. Poin yang pertama. Yang kedua, itu terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Contoh tadi, misalnya wajib pajak setor deposit. Itu kan belum digunakan tuh. Benar. Masih posisinya deposit doang nih, belum dipakai di SPT manapun. Nah, itu nanti pilihnya terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Masih menjadi saldo ya. Masih menjadi saldo. Depositnya. Yang ketiga, itu terkait pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan. Nah, ini misalnya contohnya tadi yang dijelaskan Bang Bobi, ada kelebihan pembayaran pada angsuran misalnya PP pasal 25 dalam 1 bulan gitu ya. Atau misal bendahara kelebihan setor PPN tanggung jawab renteng. Oh, ini yang terbaru ya. Yang terbaru. Tanggung jawab rentengannya. Oh, ini mungkin ada sesi sendiri ya buat bahas tentang bendahara ya. Karena di Cortex ini ada proses bisnis yang berubah di instansi pemerintah ya. Jauh berubah ya sebenarnya. Jauh berubah. Jadi intinya ini pembayaran yang terkait dianggap sebagai pelaporan. Jadi pembayaran yang sudah dianggap sebagai pelaporan tadi contoh pasal 25. Yang keempat itu terkait SPT. Nah, yang setoran itu sudah diakui di SPT. Ternyata ada kesalahan. Nah, itu bisa dikembalikan. Contoh yang saya tadi ya. Contoh yang tadi, salah ya. Pasal 25 tadi harusnya. Nah, yang kelima itu terkait bukti transaksi faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak atau bukti pemungutan. Kesalahan pemungutan PPN, misalnya penjual itu tidak bisa lagi membentukkan SPT, maka pembeli belum dikreditkan sebagai PM, maka belum dibebankan sebagai bayar, atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan, maka diajukan oleh pihak yang terpungut pembeli seperti itu. Ini kalau misalnya sebenarnya kan pengembalian PPN ini kan bisa pakai restitusi Bang Boris. Betul. Nah, tapi ini kalau misalnya contohnya kalau kejadiannya penjualnya ternyata kita udah dipungut nih tapi salah, tapi ternyata penjualnya ini udah bubar misalnya atau nggak ada lagi, nggak lagi atau PKP-nya ternyata udah dicabut. Itu kan mereka nggak bisa lagi melakukan pembetulan SPT, tapi ternyata wajib pajak ini salah dibuatkan faktur pajaknya misalnya. Nah, ini contohnya misalnya. Maka faktur nggak bisa dibatalin lagi. Benar. Terpaksa pengajuannya adalah ini yang seharusnya tidak terhutang. Jadi dibuka kesempatan untuk melakukan pengembaliannya sebenarnya. Melalui menu ini. Seperti itu. Terus yang terakhir itu selisih pengembalian yang belum dikembalikan dalam SKP PKP sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang mengajukan pengembalian restitusi dan ternyata ada koreksi dari kita, nah selisihnya itu bisa dimintakan kembali ya, seharusnya tidak terhutang. Tentunya dengan permohonan tersendiri permohonan yang kita jelaskan ini. Jadi tidak melalui SPT lagi permohonan pengembaliannya. Terus pengembalian yang seharusnya tidak terhutang tadi yang seperti kita bilang ya, itu wajib diajukan oleh pihak pembayar atau pemotong. Yang nyetor ya? Yang nyetor pajaknya. Nah, untuk dalam suatu kasus itu bisa dilakukan oleh si pihak pembeli yang dipotong. Yang dipotong, benar. Seperti itu. Kenapa? Oh iya, serius. Yang ini masih running. Oke. Di white kan saja. Aku terus soalnya. Baru habisnya itu. Oh, baru. Ya udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya.
Ini yang disampaikan Bang Bobi tadi ya, kalau misalnya sudah bubar tadi ya. Sudah bubar misalnya. Jadi dia nggak bisa mengajukan lagi bisa kan? ngajuin. Atau misalnya tadi yang ini tadi contohnya yang PPN-nya. Yang PPH juga bisa sebenarnya. Secara teori ya, secara teori PPH juga bisa. Misalnya si pemungutnya tadi bukan pemungut, si pemotong tadi. Ternyata udah bubar, NPWP-nya udah dihapus misalnya. Nah, itu kan mereka udah nggak bisa ngajuin lagi. Maka bisa diajukan oleh si yang dipotong atau dipungut. Benar sekali. Dan sama ya di yang seharusnya tidak terhutang ini bisa diajukan manual ataupun online. Bentar, ini bisa? Udah? Oke, lanjut. Apakah lanjut bisa? Oh iya, dah. Nah, mau bahas apa tadi? Nah, ini pengembalian pendahuluan. Saya suka keliru sama ya karena ESTP ini baru sekarang yang sering ya. Suka kelibet lidah ya. Jadi pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ini tadi bisa diajuinnya di Cortex atau secara manual. Nah, karena Cortex ini terbilang baru launching ya, baru jalan 5 bulan lah ya. Nah. Jadi banyak setoran-setoran yang sebelum 2025 itu belum sinkron ke Cortex gitu. Jadi ada beberapa setoran yang belum masuk di Cortex dan itu tidak bisa diajukan secara langsung dari Cortexnya ya. Makanya secara manual harus dilakukan di KPP. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pajak mencoba nih buat mengajukan yang seharusnya tidak terhutang dan setorannya tidak ditemukan, ya sudah silakan diajukan secara manual ke KPP. Gitu. Nanti YSTT ini juga melalui proses penelitian tentunya ya. Tidak serta-merta bisa langsung dikembalikan. Benar, nanti ada penelitiannya kalau di SOP-nya itu selama 3 bulan nanti. 3 bulan. Jadi prosesnya. Ya, jadi banyak rekan-rekan pajak yang mengajukan ini cukup ini apa namanya? Kayak was-was gitu. Gimana nih permohonan saya gitu? Gimana permohonan saya? Apakah dikabulkan atau enggak? Ya karena tadi memang SOP-nya adalah selama 3 bulan gitu. Tapi sebisa mungkin kita kerjakan secepatnya gitu. Kalau bisa sebelum 3 bulan sudah kita proses. Tapi karena memang proses permohonan yang masuk terlalu banyak ya. Jadi memang membutuhkan banyak waktu seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ditolak pasti ada surat penolakannya kan? Benar, ada surat penolakan. Dan penolakannya itu kalau wajib pajak mengajukan melalui Cortex itu muncul juga di Cortex. Di Cortex di dokumen tadi. Persetujuannya pun juga ada di Cortex. Persetujuannya ada di Cortex. Begitupun seperti itu. Dan rekan-rekan pajak juga gimana ya, susah juga kalau harus mantauin akun Cortex terus ya, karena kita kan kalau proses ISTT ini kita mengirimkan namanya surat apa namanya konfirmasi. Surat konfirmasi. Jadi wajib pajak kita kirimkan surat konfirmasi apakah atas kelebihan setor ini mau dimasukkan ke deposit atau ke hutang pajak BP lain. Nah, seperti itu. Jadi wajib pajak harus konfirmasi itu suratnya gitu. Kalau nggak konfirmasi sih nggak masalah ya, tapi nanti akan kita kirimkan ke rekening yang terdata di Cortex gitu. Jadi rekan-rekan pajak yang mengajukan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang harus memastikan bahwa nomor rekening yang terdaftar di Cortex itu benar. Sudah benar ya. Gitu. Karena nanti kalau salah ya nggak bisa masuk. Dan nomor rekeningnya wajib ke wajib pajak itu ya, nggak boleh. Betul, atas nama yang mengajukan. Kalau atas nama orang lain itu bakal ditolak ya. Bakal ditolak seperti itu. Atau misalnya rekening PT atau CV namanya harus sama. Betul. Jangan sampai namanya beda. Jangan yang mengajukan PT tapi nomor rekening direkturnya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak bisa seperti itu ya. Gitu. Jadi kesimpulannya umumnya pengajuan melalui Cortex itu hanya untuk masa atau tahun pajak 2025. Benar. Gitu kan. Sedangkan yang 2024 ke bawah itu kebanyakannya itu melalui manual tertulis. Benar. Walaupun ada beberapa kasus bisa. Ada yang waktu beberapa WP mengajukan di kita itu ada yang 2024 ke bawah itu masuk di Cortex. Nah, tapi
kalau mau pasti itu setoran 2025 itu sudah pasti sudah ada di pasti ya, Cortex sudah pasti gitu. ada di Cortex ya. Tinggal dicari aja, Tinggal dicari. dipilih tadi hal-hal Betul. yang tadi apa nih? Kalau tidak muncul setorannya kemungkinan salah pilih dari 6 bagian, 6 hal tadi, 6 hal dari pengembalian yang seharusnya tidak terhutang tadi. Nah, kalau misalnya pengajuan pengajuannya baik secara online maupun manual kan pasti sama Bang Bobi ya. Iya, Cuma bedanya kalau ke kantor kan mungkin membawa hard copy, cetakan printan gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau melalui Cortex diupload Aja. Nah, apa aja sih lampiran-lampirannya? Lampiran-lampirannya itu kalau secara manual tadi formulirnya harus sama dengan formulir yang tertera di PMK 81. Bukan yang PMK 187 ya, yang lama, jangan pakai yang itu. Ya. Yang baru. Terus lampirannya itu harus melampirkan alasan ataupun perhitungan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nah, alasan atau perhitungan ini nggak ada formatnya sebenarnya di PMK. Jadi dibebaskan kepada wajib pajak. Yang penting meyakinkan peneliti bahwasanya ini benar-benar tidak terhutang. Ada pajak yang tidak terhutang. Ada pajak yang tidak terhutang. Misalnya di SPT kita udah laporin 1 juta, terus kita potong ternyata cuma yang dipotong 100.000, berarti ada kelebihan 900.000 gitu. Jadi dibuatlah perhitungan seperti itu. Ataupun alasan, atau bisa juga kronologis. Kronologi, cerita gitu. Cerita, misalnya ceritanya ternyata wajib pajak ini matanya keselip misalnya. Matanya keselip, ngelihat itu PPA pasal 23, dipilihnya 41123. 23, karena 23 tadi. Iya, karena PPA pasal 23. Karena ngantuk nih, dikejar deadline kerjaan. Diceritakan aja misalnya salah pilih yang seharusnya PPA pasal 23, 41124, terpilih di kode billing 41123. 23. Diceritakan saja dan sudah disetor tanggal sekian. SPT-nya misalnya udah dilaporkan atau belum, misalnya diceritakan saja. Yang penting alasannya itu sudah membuat kita sebagai peneliti itu yakin. Bahwasanya ini bisa atau berhak untuk dilakukan pengembaliannya. Betul. Seperti itu. Terus yang kedua itu surat kuasa khusus apabila pengajuannya itu dilakukan oleh kuasanya ya. Kuasa dari wajib pajak tersebut. Kuasa dari wajib pajak, misalnya konsultan atau dan lain-lain seperti itu. Atau surat penunjukan pengurus bagi permohonan yang diajukan oleh pengurus wajib pajak. Kalau ini biasanya di Cortex ya. Karena di Cortex itu dibintangin wajib diisi apabila wajib pajak mengajukan dari Cortex seperti itu. Dan persyaratan lain sesuai dengan perihalnya. Jadi beda-beda perihal, ini beda-beda seperti itu. Beda-beda pengembaliannya. Jadi boleh mau ditambahin apapun gitu ya. Yang penting tetap bisa meyakinkan gitu ya. Meyakinkan. Misalnya billing ataupun SPT yang sudah dipotong, misalnya boleh juga seperti itu. Oke, nah tadi sudah kita bahas bahwa SOP-nya selama 3 bulan, nanti misalnya prosesnya sudah jalan, nanti akan keluar yang namanya SKPLB. Benar. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya. Entah itu PPH, entah itu PPN. Nah, nanti itu akan disampaikan ke wajib pajak ya. Wajib pajak itu bisa melalui Cortex ataupun dikirim melalui pos. Dikirim langsung ya. Nah, nanti atas dasar SKPLB tersebut, wajib pajak akan mengkonfirmasi apakah di atas pengembalian itu apakah akan mau ke deposit atau ke hutang pajak rekening lain atau hutang pajak lainnya gitu. Nah, nanti dalam jangka waktu 1 bulan dari SKPLB itu terbit, KPP akan mengeluarkan yang namanya SKP, KPP. Surat ketetapan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke, panjang banget. Jadi yang nantinya ini adalah endingnya adalah ke SPMKP, ke KPPN atau surat perintah membayar kelebihan pajak KPPN. Nah, maka setelah keluar SPMKP, maka wajib pajak akan menerima pengembalian tersebut langsung ke rekening ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan pajak semuanya. Jadi pengerti dari pemindah bukuan adalah pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Perbedaannya hanya proses ya. Yang tadinya kita hanya memindahkan, sekarang wajib pajak bisa meminta kembali uang tersebut. Dan tentunya akan disetorkan kembali ya kan, ke pajak yang seharusnya benar. Gitu. Pengembalian yang seharusnya tidak terhutang ini tidak perlu diperiksa ya. Tidak perlu diperiksa. Gitu. Jadi pemeriksaan ya. Ya, hanya penelitian saja. Hanya penelitian saja. Jadi tidak perlu, kan kebanyakan orang takut ya kalau misalnya apakah nanti diperiksa, nanti bakal repot, minta data ini itu enggak. Jadi kita hanya penelitian kantor berdasarkan berkas-berkas yang dilampirkan gitu wajib pajak. Baik, itu saja penjelasan mengenai pemindah bukuan dan pengembalian yang seharusnya tidak terhutang. Mungkin dari live IG rekan-rekan ada pertanyaan mungkin? Betul,
yang atau sedang mungkin menyaksikan menjangka live misalnya kita. Pak bukan kayak gitu aturannya, nggak apa-apa juga kan. Nah juga kita manusia kan bisa keliru ya. Ada pertanyaan, saya lagi nggak buka IG nih. Tim, mungkin ada yang menyaksikan live IG Atau kita. yang- Sekarang yang nyaksin berapa? 3.000 berapa? 3.300 atau jangan-jangan mati nih sama kayak kameranya tadi. Iya, Yang gabung banyak. banyak. Banyaknya 7 banyak ya. 7 Banyak ya 7 ya. Nggak ada ya? Ya, Oh, iya. tunggu pantun Bobby mana nggak ada? Oh Oh, iya. ada. Oke. Baik rekan pajak Iya. semuanya, khususnya rekan-rekan pajak KPP Pratama Tanjung Pandan, itulah penjelasan dari kita berdua mengenai pemindah bukuan dan Pengembalian yang pajak seharusnya tidak terhutang. Mungkin kalau misalnya penjelasan kita terlalu cepat atau mungkin rekan-rekan pajak belum paham ya mengenai apa yang kita sampaikan ini, mungkin bisa lebih intens datang ke kantor. Ya. Silakan, kita nggak 24 jam ya sebenarnya. Iya, kita sampai jam kerja aja. Jam kerja aja dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Iya. Di helpdesk kita siap membantu mengenai permasalahan rekan-rekan pajak semuanya. Tentunya apabila kita tidak bisa juga membantu di helpdesk, mungkin akan kita jadikan PR juga ya. Iya, akan kita tanyakan ke petugas yang lebih paham mungkin. Lebih paham. Jadi jangan takut lah buat nanya-nanya ke kantor pajak, karena kebanyakan orang buat nginjek kaki ke kantor pajak juga takut ya. Iya. Benar. Kesannya angker ya. Kesannya angker. Padahal kantor pajak warna-warni sekarang. Oke. Warna kuning sama biru. Ada itu. Kayak di sini warna-warni. Betul. Oke. Langsung dari ruang rapat KPP Pratama Tanjung Pandan. Iya. Akhiri saja ya. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mungkin itu saja. Kita buka. Sebenarnya nggak kita buka dengan pantun ya tadi. Pantunnya di tengah. Iya. Tapi kita akhiri dengan pantun. Juga. Ini udah siap pantunnya. Saya dulu mungkin baca pantunnya. Iya, boleh. Cuci bersih buah melon. Cakep. Cuci sendiri dibuat rujak. Artinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dipahami. Yuk taat pajak. Enak rasanya makan mie. Cakep. Sudah lama ingin ke sana. Artinya. Itu saja dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terakhir, tulang kawat minum susu. Ada lagi. Pajak kuat Indonesia maju. Amerika negara dikdaya. 2045 Indonesia luar biasa. Oke. Ajak bayar pajak. Ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan